Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin summa qala. Wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini qabla az-zuhri aw al-jumu'ati wa rak'ataini ba'dahu aw ba'daha. Sunat ditambahkan 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat Jumat. Jadi sebelum zuhur itu yang kuatnya 2, yang tidak kuatnya 2, jadi 4. Sebelum Jumat itu memang khilaf, tapi dalam kitab madhab Imam Asy-Syafi'i qabliyah Jumat itu ada jamaah. Jadi sebelum Jumat 2 rakaat. Boleh ditambah 2 lagi, jadi sebelum Jumat 4 rakaat. Wa rak'ataini ba'dahu aw ba'daha. 2 rakaat setelah salat zuhur atau 2 rakaat setelah Jumat. Jadi 4 rakaat. Yang kuat 2 rakaat, yang tidak kuat 2 rakaat. Maka jadilah 4. Kuat itu disebut muakkad, tidak kuat disebut ghairu muakkad. Jadi yang selama ini kita kerjakan sebelum Jumat 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah Jumat 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, itu yang kita kerjakan adalah yang muakkad, yang kuat. Nah, itulah cuma kadang-kadang masjid kita hanya menyediakan waktu untuk 2 rakaat. Jarang kita jumpa masjid-masjid kita yang menyediakan waktu untuk 4 rakaat. Akibatnya, ketika ada yang mau mengerjakan 4 rakaat, yang lain heran. Kok nggak pernah ini dibuat pula? Padahal yang 4 rakaat itu 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Mengerjakannya boleh 4 sekaligus, pakai 2 tahiyat awal, tahiyat akhir, atau 2-2 jamaah. Yang afdalnya yang 2-2, 2 salam, 2 salam. Tetapi saya tidak tahu sekarang. Dari pengalaman saya ada di Masjidil Haram, itu cukup. Jadi kalau kita mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur itu cukup jamaah. Di sana tidak segera setelah azan langsung qomat. Tidak. Panjang itu jamaah, jaraknya itu antara azan dan qomat. Lama itu jamaah. Nah, kita di sini ya beginilah kondisi kita. Bahkan kadang yang 2 rakaat sebelum zuhur, belum lagi awak selesai tahiyat, dia sudah qomat. Kesudahan kita mau buru-buru menyelesaikan sholat. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan. Wa arba'in qabla al-asri. Ya, jamaah. Jadi sunat tambah 4 rakaat sebelum asar. Nah, sebelum asar ini tidak kuat. Sama ada 2 maupun 4. Jadi bahkan sebahagian berpendapat sebelum asar tidak ada rawatib. Tapi bagi yang berpendapat ada, itu statusnya tidak kuat, yang 2 rakaat. Sama dengan 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya. Itu tidak kuat jamaah. Nah, walaupun begitu, ada tambahan lagi. Boleh 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, atau sekaligus 4 salam jamaah. Wa rak'ataini qabla al-maghribi wa qabla al-isya'i. 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat maghrib, 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat isya. Jadi sebelum maghrib itu, sebelum kita sholat maghrib itu ada qobliyahnya jemaah.
Cuma memang tidak kuat, status hukumnya tidak kuat. Ada yang mengatakan kalau kita qobliyah maghrib waktunya sikit. Sesikit-sikitnya waktu maghrib, asal belum masuk waktu isya, masih ada waktu maghrib. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngerti juga. Sikit katanya waktu, habis maghrib umur malutub dia. Nah, apa jadinya itu jamaah kan? Tapi begitulah kita ini. Ya. Cara kita berfaham ini kurang dia luas. Ya. Jadi sebelum maghrib ada 2 rakaat, sebelum isya ada 2 rakaat. Status 2 rakaat sebelum maghrib sama dengan status 2 rakaat sebelum isya. Tapi dalam pikiran kita tinggi pula 2 rakaat sebelum isya dari 2 rakaat sebelum maghrib. Tidak, itu sama. Wa inda safari fi baitihi, oh dia mau pergi musafir, maka sunat mengerjakan sholat sunat di rumahnya sebelum melakukan musafir. Seperti kita mau haji, itu kan musafir. Di rumah sholat sunat sebelum pergi, namanya sholat sunat safar. Nggak ngerti saya. Udah sholat sunat aja 2 rakaat, sholat sunat mutlak. Atau mau umrah. Oh ini bukan mau umrah Pak, bukan mau musafir, tapi mau bertamu saja. Asalkan itu sudah mau pergi, mau musafir, pergilah, buatlah jamaah ya. Itu dianjurkan dalam agama. Namanya sholat sunat safar. Asal kita mau melakukan perjalanan, boleh. Jamaah. Kau mau kemana? Mau melakukan perjalanan kemana? Ke pajak, sholat sunatlah dulu. Tidak. Itu ngapain pula sholat sunat orang dekat? Jadi sekurang-kurangnya jarak setengah perjalanan jauh. Jadi lebih kurang 40 km. Lebih kurang. Karena perjalanan jauh itu lebih kurang 90 km. Jadi perjalanan kita dari sini mau ke misal kata Pantai Cermin, Pantai Labu, sampai 40 km dari sini. Mana sampai orang dekat aja. Motong bisa jamaah. Sholat sunat safar tidak. Itu tidak disunatkan, ya. Jadi sekurangnya 40 km. Buatlah. Wa 'indal qudumi fil masjid. Waktu pulang dari musafir, sunat, sholat sunat selamat datang. Kudum. Qaf dal waw mim, kudum, selamat datang. Sholat sunat selamat datang dikerjakan di masjid. Jadi waktu mau pergi dikerjakan di rumah, pulang dikerjakan di masjid. Itu maka sebahagian jamaah haji itu kalau pulang dia di masjid sholat sunat. Ke rumah dulu kenapa? Afdolnya di masjid. Dan sebetulnya bukan afdolnya di masjid. Di rumah pun tidak apa sholat sunat selamat datang itu. Cuma jauh lebih baik dikerjakan di masjid. Jamaah ya. Buat aja ini, buat. Supaya catatan kita banyak. Ya. Kemudian wasolatul istikharati. Salat istikharah. Istikharah asal kata khair. Khair artinya baik. Dua-dua ini sama baik. Tapi hati kita nggak ada berat kemana. Sedangkan kita harus memilih. Kemana ini sekarang nih? Buat enggak. Oh enggak. Oh buat katanya. Mana agama mana suruh begitu? Ya, ada. Oh payah-payah buat aja lah, undian aja. Ada. Salat datang kepada Allah Ta'ala. Meskipun ada doanya khusus, kalau tak hafal tak usah. Allah Akbar. Doa, ya Allah berilah pilihan yang terbaik. Jemaah.
Minta sama Allah Ta'ala. Usahakan kalau belum dapat pilihan yang terbaik, sholat lagi. Tentu capek cara kita, oke, tapi doanya jangan berhenti. Kalau capek rasa kita mengulang-ulang sholat istikharah itu, doa. Nanti datang sendiri itu jamaah. Datang sendiri rasa di dalam jiwa kita, pilih ini. Karena kadang-kadang sekali dua dalam hidup kita menghadapi ini baik. Mana yang mau dipilih ini? Saya kerja di sini gajinya lumayan, sholat dapat. Saya kerja di sini gajinya pun lumayan, sholat dapat. Mana dipilih antara dua ini? Aduh, bingung juga. Datang kepada Allah Ta'ala. Yang jadi masalah kadang-kadang bukan itu. Yang jadi masalah kadang-kadang bukan itu, jamaah. Kita sebenarnya sudah punya pilihan. Tapi kita buat sholat istikharah supaya Tuhan setuju dengan pilihan kita. Nah, ini kan kata orang Jawa ngapusi. Jamaah. Ngapusi ini. Kita belum punya pilihan. Kita sebagai orang tua punya anak gadis, datang laki-laki melamar anak gadis kita, yang ini bagus, bagus, sembahyangnya bagus, kelakuannya hari-hari sudah kita tinjau bagus, tanggung jawab dari yang sudah kita tengok cara dia berkehidupan bekerja, yang ini pun bagus juga. Mana mau kita pilih? Udah, orang tuanya sholat istikharah, anak gadisnya sholat istikharah. Awak pun bingung ini mak, yang mana katanya. Yang ini bagus. Orang tuanya nerima yang mana? Salat istikharah. Nanti datang itu jamaah. Karena Rasulullah menjanjikan. Jadi bacalah rakaat yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Enggak hafal saya, udah Al-Ikhlas dua-dua. Enggak hafal juga, ya udah, enggak usah baca ayat. Apa lagi kurangnya? Ya maaf. Kan? Karena saya berdasarkan pengalaman saya masyarakat ini dikasih mudah maunya yang susah. Nanti dikasih yang susah, ya payah kali. Adalah kita bilang sakarepmu lah. Dah. Jamaah yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulang lagi istikharah tadi. Kalau tak capek, 2 kali jadi, 3 kali jadi, capek kali supaya istikharah. Doa aja jangan lupa. Nah, minta sama Allah Ta'ala. Jangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan lapang dari kita. Mana yang satu itu? Biasanya datang. Kalau tidak juga datang, musyawarahkan. Tapi biasanya datang berat kemari. Jamaah. Ya, jadi kalau sudah jatuh pilihan kita kemari, oke, ikut pilihan ini. Jamaah. Tahu-tahu yang bergerak di hati kita tak sesuai dengan mau kita. Kesudahan tidak kita ikut yang istikharah tadi, kita ikut yang mau kita. Wah, ini berbahaya. Jamaah, ada aja nanti tak bagusnya. Dah, jadi sholat istikharah. Kemudian apa lagi? Sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat jamaah. Buat saja, nanti ada macam-macam ya. Ada yang 2 rakaat, ada yang 12 rakaat, macam-macam. Ada yang 4 rakaat. Ada seperti yang diajarkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada yang seperti diturunkan oleh Imam Ghazali, masing-masing. Udah buat 2 rakaat saja jamaah. Habis itu minta sama Allah, ya Allah, aku ada hajat begini. Jangan datangi dukun. Ini ada hajat yang didatangi dukun. Habis itu nggak mau bilang dukun, bilangnya orang pintar. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Maka dibilang orang pintar. Padahal yang datang pun pintar-pintar. Dukun aja bilang udah titik. Dukun nggak boleh pak. Jadi ini apa? Sama aja. Tak boleh. Ada hajat datang sama Allah Ta'ala. Ada hajat datang sama Allah Ta'ala. Jadi Allah ajarkan untuk kita melalui Rasulullah salatul hajat. Salat hajat.
ada perlu apa-apa solat hajat. Jadi Allah Akbar, sengaja aku solat, udah itu pun boleh. Atau sengaja aku solat hajat, salam-salam, macam doa macam biasa. Ya Allah, dah ada 3 bulan kami melaut, ikan nampak kurang. Syariatnya, mak situlah hidup kami, rezeki kami. Kami mohon cukupkan ikan itu balik, ya Allah. Jangan minta banyak. Tak akan tertampung nanti itu. Aku terang ya, mah solat hajat ni ngeri ni dia mah. Apa dia? Apa kabul hajat itu? Kalau serius kita, nanti dibuat Allah banyak, tak tertampung kita. Maka minta cukupkan ya Allah ikan itu untuk rezeki kami ya Allah, untuk jual, dari situlah dapat duit untuk biaya anak, biaya rumah seterusnya. Cakap, kami enggak pandai, cakap enggak pandai. Cakap aja gitu. Boleh gitu Pak, ya boleh lah, masa bahasa Arab. Enggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa daerah kita. Cakap ya Allah gitu. Dah. Nanti sore buat lagi, malam buat lagi, insya-Allah jemaah. Insya-Allah. Solat hajat yang penting-penting jemaah. Jangan dukun didatangi. Allah didatangi, minta sama Allah. Yang penting-penting, apa yang penting? Minta sama Allah Ta'ala. Jangan ragu. Saya tak pandai bahasa Arab Pak. Tak usah, bahasa Indonesia. Minta sama Allah. Tapi jujur, penting. Nanti sikit-sikit salat hajat. Sikit-sikit salat hajat. Ini enggak betul juga. Jamaah ya. Apalagi salat yang disunatkan, salatul tasbih, salatul awwabin. Salatul awwabin. Itu bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 20 rakaat. Antara maghrib dan isya. Buat solat jemaah. Waktu kita kosong, buat. Solat awabin artinya solat orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Buat 2 rakaat jadi 6 rakaat. Bukan 8. 6. 2 rakaat jadi 6 rakaat jadi yang paling baik kalau ada waktu kita 20 rakaat. Saninya boleh. Qul huwallahu ahad saja semuanya boleh. Atau al-kafirun qul huwallahu ahad ulang-ulang. Al-kafirun buat jemaah. Yang ada waktu, yang tidak capek. Sebab apa? Sebab ini untuk modal kita pulang. Masing-masing itu bergantung kepada amal sendiri-sendiri. Enggak bisa melalui orang, jamaah. Bahwa nanti orang ngasih pahala untuk kita, tidak selamanya itu terjadi. Sekali-sekali itu jamaah. Tapi yang penting kita solat saja, ya. Kemudian solat tasbih 4 rakaat. Setiap 1 rakaat 75 tasbih. Jadi 4 rakaat 300 tasbih. Dikerjakan siang hari 2 rakaat lebih baik. 4 rakaat sekaligus boleh. Malam hari 2 rakaat. Allahu Akbar. Doa iftitah, Al-Fatihah, surat. Oke. Habis itu baru tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Tambah wala haula wala quwata illa billahil azim. 15 kali. Panjang kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ. Ya. Dah 15 kali. Rukuk. Subhanallah, tambah 10 kali. Jadi berapa? 25. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tambah 10 lagi. 35. Allahu Akbar. Subhanallah.
tambah 10. 45. Allah Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warham. Habis, tambah 10. Berapa? 55. Allah Akbar, subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Tambah 10. 65. Bangkit, duduk, istirahat. Yang biasanya kita duduk antara rakaat pertama kedua, kan ada duduk sebentar. Duduk situ, baca 10 lagi. Berapa? 75. Habis itu bangkit. Al-Fatihah surat 15. 10, 10, 10, 10, 10. Bangkit at-tahiyatul mubarakatuh suratu fil alamina innaka hamidum majid, tambah 10. 75. Jadi satu rakaat 150 kali tasbih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dah tambah 2 rakaat lagi. Kata Rasulullah, meskipun hadisnya menurut sebahagian lemah, kerjakan setiap hari. Enggak bisa setiap Jumat. Enggak bisa setahun sekali. Enggak bisa juga seumur hidup sekali. Oh, capek ya Pak, kata kita. Iya, tapi pahalanya banyak. Kalau nampak kita pahala itu, hilang capek kita aja. Macam mana mamak-mamak ini hilang capeknya kalau jumpa anaknya. Dia rindu sama anaknya. Padahal sedang capek-capeknya, anak pun datang, hilang capek. Laki tak kemana. Padahal lakinya sebelah situ. Tak tertengoknya lagi. Saking kan senangnya nengok anak tadi. Jemaah. Itu baru dunia. Apalagi kalau nampak kita pahala yang Allah Ta'ala berikan, hilang capek. Buat. Walau sekali seumur hidup. Oh, besok saya hari Minggu. Alhamdulillah, nggak ada kemana-mana saya ini. Buat. Sengaja aku sholat sunat tasbih. Boleh berjamaah? Boleh. Tapi saya rasa sulit. Oleh karena kecepatan masing-masing orang berbeda. Nanti si imamnya udah selesai rukuk, dia belum juga. Atau imamnya belum, dia udah. Maka bagusnya sendiri-sendiri. Alhamdulillah, seingat saya besok kalau panjang umur, tak ada nih kegiatan apa-apa. Ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada, ini tak. Alhamdulillah, badan pun alhamdulillah sedang sehat. Buat. Jemaah, buat. Ya. Tapi jangan di waktu yang dilarang, yang 5. Habis sholat subuh, habis sholat asar, tengah hari, jangan. Jangan, jemaah. Pilihlah pagi-pagi bisa. Siang-siang pun bisa, jemaah. Kalau nggak biasa memang lama. Kalau nggak biasa memang lama. Tapi kalau biasa dia habis sholat hitung aja boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tadi? Cucunya itu berapa tadi? Udah batal tuh mbak. Lah iya, katanya. Alah, ulang lagi capek. Katanya. Maka cara menghitungnya pulang pada kita. Bagaimana cara kita yang paling nyaman cara menghitungnya? Dia mau pulang pada kita. Boleh. Ini gerak kecil, tak apa-apa, jemaah boleh. 15. Udah 15. Nanti pas rukuk begitu seterusnya ya, jemaah. Saya sholat wajib udah alhamdulillah habis, sudah qadaan, habis. Udah habis, tak ada lagi. Misal kata begitu, kata si fulan-fulana. Jamaah, udah habis qadaan saya. Sholat sunat udah dikerjakan, alhamdulillah. Baca Quran pun sudah selesai. Tapi semalam lupa aku mengerjakan ba'diyah zuhur. Karena habis zikir-zikir dipanggil si fulan pula. Lupa aku. Wa man fatathu salatun muaqqatatun qadaha. Siapa yang meninggalkan solat sunat yang ada waktunya, sunat diqadha.
Kan kita udah ngaji dulu. Ada sholat sunat berwaktu, ada sholat sunat bersebab. Sholat duha itu berwaktu. Sholat tahajud berwaktu. Witir berwaktu. Tapi sholat wudhu bersebab. Sebab berwudhu, maka saya sholat sunat. Sebab masuk masjid, maka saya sholat. Yang bersebab-bersebab kalau ditinggalkan tidak sunat di qadha. Tapi yang berwaktu-berwaktu kalau ditinggalkan sunat di qadha. Iyalah, aduh, lupa aku semalam malah di zuhur itu tak sholat sunat aku. Sekarang teringat pula. Boleh, qadha. Boleh, sunat di qadha, dapat pahala kita jamaah. Niatnya macam mana? Usolli sunat zuhri ba'diyah qadha. Udah jamaah. Allah barak kerjakan. Ya. Wala yaqdi ma lahu sabab, tapi yang pakai sebab-sebab itu enggak usah di qadha. Wala haslalina fil mutlaqi. Salat sunat mutlak tidak ada batas rakaatnya. Mau berapa banyak silahkan, tapi 2 salam. Dikisahkan Imam Malik 800 rakaat sehari semalam. Dikisahkan Ali Zainal Abidin, keturunan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehari semalam 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat. Coba jamaah. Salat sunat mutlak tidak ada batas rakaatnya. Kita buat supaya ada catatan malaikat. Buat sekali aja menjadi. Jadi dicatat malaikat pernah dia sholat sunat mutlak. Kan? Kalau nggak ada, parah kali kawannya. Pak lama hidup dia nggak ada sunat mutlak kan? Macam mana sunat mutlak kan sudah saya bagi tahu. Usalli selesai. Sengaja aku sholat dah. Itu aja niatnya, 2 rakaat. Baca apa saninya terserah. Inna atayna kal kautsar qulullahu ahad jadi. Enggak mau baca boleh juga, salam-salam. Udah. Jadi ada catatan kita walau cuma sekali. Itu tekniknya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak ada dalam catatan malaikat itu. Walau sekali. Jamaah, ya. Fa'in ahrama bi aksara min rak'atin falahu an yatashahhada fi kulli rak'ataini aw kulla salasin aw arba'in wala yajuzu fi kulli rak'atin. Jadi kalau dia salat sunat mutlaknya lebih dari 1 rakaat, 2 rakaat misalnya, buatlah tasyahud akhirnya. Kalau 3 rakaat, kalau 4 rakaat, boleh jamaah. Jadi salat sunat mutlak kita buat 2 rakaat. Tasyahud akhir sekali. Kita buat 3 rakaat, tasyahud akhir sekali. 2 kali tasyahud juga boleh, macam solat maghrib. 4 rakaat boleh, jamaah buat saja. Tapi setiap 1 rakaat tak boleh. Sebab itu hanya solat witir yang begitu. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, ini ada yang sedikit saya tak baca karena tak begitu pernah kita lakukan. Cuma begini, afdal an yusallima min kulli rak'atin. Yang paling bagus setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Pertanyaan. Lebih bagus mana? Banyak rakaat atau lama berdiri? Maksudnya, lebih bagus mana solat sunat itu banyak rakaatnya atau panjang ayatnya? Mana lebih bagus? Di sini berdasarkan hadis Rasulullah, lama berdiri lebih baik daripada banyak rakaat. Disitulah kalau anak-anak atau siapapun kita yang hafal Al-Quran, kelebihan kita jamaah. Jadi kita cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama karena kita sendiri, kita banti Al-Baqarah. Rakaat kedua kita banti An-Nisa. Si Fulan tidak sampai 20 rakaat dia. Tapi Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Lebih utama kita yang 2 rakaat.
Dikisahkan Khalifah Utsman pernah sholat malam 2 rakaat. Rakaat pertama ayatnya 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Jadi satu malam khatam. Awak satu Ramadan, itu pun rombongan mengkhatamkan. Rombongan, udah rombongan sekali aja khatamnya. Mendapatkan 2 kali payah, tapi itu dikisahkan jemaah. Bisa saja kisah itu lemah. Nah, tapi itu memang dikisahkan. Bayangkan tuh, satu malam dia sendiri. Tapi kalau mimpin orang, janganlah pakai ayat yang sanggup jamaah itu berdiri. Ya, sholat sunat siang dengan sholat sunat malam, mana lebih utama? Sholat sunat mutlak siang dengan sholat sunat mutlak malam, mana lebih utama? Wa naflul lailil mutlaq afdal. Salat sunat mutlak malam lebih utama dari salat sunat mutlak siang. Tengah malam yang kedua. Jadi kalau malam kita bagi 2, setengah yang kedua lebih utama. Nah, kalau kita bagi 3, berarti 12 bagi 3 berapa? 4. Kalau malam dimulai jam 7 tambah 4 jam 11. 11 tambah 4 15. Jadi jam 11 sampai jam 3 itu lebih utama kalau dibagi 3. Nah, itu namanya sepertiga yang kedua, itu lebih utama jemaah. Nah, tapi kalau kita bagi 2, yang kedua lebih utama. Kalau tidak biasa, makruh sholat sunat tahajud setiap malam. Makruh jika itu menimbulkan kesulitan bagi kita, entah lemah badan, entah apa-apa, itu makruh. Tetapi kalau sudah biasa dan badan tidak ada pengaruh apa-apa, tak apa-apa, teruskan, bagus jamaah. Begitu juga mengkhususkan malam Jumat tahajud, itu makruh. Bukan tahajudnya makruh, tapi mengkhususkannya itu. Salat tahajudnya tetap dapat pahala, tapi aku mau malam ini aja lah, itu yang makruh itu ya. Tapi kalau sudah biasa dia, badannya pun bagus, ditinggalkannya, meninggalkan kebiasaan baik, hukumnya makruh. Kita udah punya kebiasaan baik, tidak wajib. Yang sunat-sunat udah punya kebiasaan, kita tinggalkan, itu makruh jamaah ya. Ini harap diperhatikan ya. Seterusnya, kalau tengah malam terbangun, tak sebab apalah, usap wajah. Hafalkan surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Ali Imran 190. Nanti tengok di Al-Quran. Jadi kalau terbangun tengah malam, usap wajah sambil mandang ke atas. Penting, itulah namanya ruqyah. Jadi kita ini penting meruqyah. Naik kereta baca, keluar rumah baca, masuk rumah baca, pakai pakaian baca. Kita meruqyah jemaah. Ruqyah itu fungsinya untuk pelindung kita. Pelindung kita itu ruqyah, baca jemaah. Walau sedang haid, boleh, sebab dia menjadi zikir. Hafalkan nanti jamaah ya. Nah, bagi yang mau tahajud, waftitahu tahajjudihi bi rak'ataini khafifataini. Bagi yang mau tahajud, salat sunat dulu, salat sunat pembukaan sebelum mengerjakan salat sunat tahajud. Apa niatnya? Sengaja aku salat sunat pembukaan.
Bahasa Arabnya iftitah. Seperti doa iftitah. Kan ada kalimat doa iftitah, artinya doa pembukaan. Jadi sebelum kita tahajud, doa dulu. Salat dulu, 2 rakaat. Salat sunat iftitah. Jamaah ya. Banyak-banyak doa. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jamaah. Apalagi setengah malam sampai subuh. Atau sepertiga yang terakhir malam. Itu banyak-banyak doa. Jamaah ya. Dekat-dekat subuh banyak-banyak doa. Kita rebut kesempatan. Baik. Ini malam ini sampai sini karena akan sholat sunat berjamaah. Ini akan datang jamaah. Mudah-mudahan sekali pertemuan selesai. Sholat berjamaah. Apa hukumnya mengerjakan sholat sunat berjamaah? Itu akan kita bincang akan datang. Mudah-mudahan sekali pertemuan selesai. Malam ini sampai sini dulu. Setelah ini kalau ada apa-apa pertanyaan, bukan masih tentang topik kita saja, silakan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.